Shalom buat semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dan tadi kita sudah berdoa. Walaupun tadi mau bernyanyi tetapi ternyata musiknya tidak bisa didengar oleh semua siswa. Ya, jadi kita langsung masuk ke materi di mana hari ini kita akan belajar tentang apa? Nanti kita akan lihat ya. Tapi yang pasti Pak Victor tadi sudah bertanya juga, sempat bertanya apa pelajaran minggu lalu atau apa yang pernah Pak Victor sampaikan minggu lalu itu apakah masih ada yang ingat? Ternyata pada nggak ingat semua, ya, pada tidak ingat semua. Apa itu kata agama? Ya, agama itu dari suku katanya itu artinya apa? Ya, dari arti katanya itu Pak Victor kemarin bilang ada dua suku kata dari kata agama. Yang pertama itu a dan gam. Nah, ada yang ingat nggak? A dan gam. Apa itu A dan gam? Masih ingat nggak? Nah, makanya belajar itu harus punya catatan, punya kertas, ya. Jadi seperti kalian belajar di kelas, ya. Seperti kalian belajar di kelas. Jangan sampai kalian tidak ya, ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Ya, silakan Heliana. Heliana ya, angkat tangan. Iya, Pak. Jadi A itu adalah tidak dan gam itu adalah kacau. Jadi agama artinya tidak. Agama artinya itu kepercayaan seorang bukan. agama Kristen. Yang tadi A, tadi kamu sudah jawab A dan gam. Ada itu tidak dan gam itu kacau, tidak. Jadi artinya apa secara seluruh dari arti kata itu apa? Kacau. Tinggal lanjutkan aja. Tidak kacau. Tidak kacau, Pak. Iya, benar. Jadi orang beragama itu artinya tidak kacau, supaya dia tidak kacau hidupnya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak amburadul hidupnya, ya sembarangan. Nah, ada agama yang akan mengatur hidupnya supaya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agama itu. Nah, di dalam kekristenan sendiri banyak sekali tuntunan yang Tuhan berikan buat kita supaya kita hidup itu di dalam kebenaran. Nah, tujuan agama itu diciptakan sendiri ya bukan saja untuk supaya orang itu hidupnya benar, tetapi punya tujuan di balik itu semuanya. Nah, di dalam kekristenan sendiri Pak Victor bilang minggu lalu bahwa keselamatan itu ya jadi di dalam kekristenan ya. Jadi tolong matikan suaranya yang tidak ini, matikan suaranya supaya tidak terganggu ya. Nah, jadi di dalam kekristenan itu Pak Victor ulangi nih minggu lalu supaya kalian ingat. Ya, jadi kita beragama itu sebagai apa? Sebagai administrasi di dalam negara ini. Karena agama itu semuanya mencari keselamatan. Ya. Semua orang itu mencari keselamatan dengan beragama. Tetapi di dalam kekristenan, kita tidak mencari keselamatan. Kita sudah menerima keselamatan. Ingat itu baik-baik. Ya, di dalam kekristenan kita tidak lagi mencari keselamatan. Jadi jangan kalian berpikir pergi ke gereja itu supaya saya selamat, baca Alkitab itu supaya saya selamat, berdoa itu supaya saya selamat, mengasihi orang itu supaya selamat. Bukan. Ya, bukan itu supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ingat ini baik-baik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah selamat. Artinya kita mendapatkan keselamatan kekal. Jadi bersyukur orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena dia sudah dijanjikan keselamatan kekal. Siapa bisa menyebutkannya di dalam Yohanes 3 ayat 16? Ini ayat hafalan ini. Sudah sering di gereja. Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan Yohanes 3 ayat 16 tanpa membuka Alkitab? Ayo silakan.
Silakan. Yohanes 3 ayat 16. Ya amplop. Saya, Pak. Siapa ini? Siapa? Absel, Pak. Sebut namanya, angkat tangan ya. Coba pakai media apa nih supaya Pak Victor bisa tahu yang angkat tangan siapa. Oke, Excel Sumalong. Ya, silakan Excel. Yohanes berapa tadi, Pak? 3 ayat 19 16. ya. 16. Karena begitu besar kasih Kamu Allah baca akan dunia Alkitab? ini. Kamu baca Alkitab atau kamu hafal ini? Hafal, Pak. Cuman lupa bagian ayatnya, Pak. Ayatnya Oh, aja yang saya ingat, Pak. Oh iya, iya. Karena Lupa. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan Eh, anaknya. satu-satu. Salah sih gitu, Pak. Jadi salah tuh, Pak. Dengar. Ini ada peraturannya dalam pembelajaran ya. Dengar. Kalau yang Pak Victor tunjuk itulah yang jawab. Jangan yang bukan Pak Victor tunjuk itu langsung dia serobot. Ya. Saya hafal itu masih dikit. Ya, jadi harus ingat yang jawab itu yang Pak Victor tunjuk. Jangan langsung kamu menjawab tanpa ditunjuk. Kita bukan lagi anak-anak SMP atau anak-anak SD ya. Kita ada aturannya dalam belajar supaya rapi dan teratur. Gitu ya. Juga saya. Oke. Juga sekali. Yang tidak ditunjuk jangan aktifkan suaranya supaya tidak terganggu. Jadi tolong dimatikan suaranya bagi yang tidak ditunjuk. Silakan Excel, ulangi lagi Excel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, baik Excel walaupun tidak lengkap tetapi itu ke situ arahnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ayo kita ucapkan sama-sama walaupun tidak mengaktifkan mikrofonnya tetapi kita ucapkan sama-sama dari situ 1 2 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kuncinya ya. Kalian harus tahu, itulah kunci dasar dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu mulainya dari situ. Melalui Yohanes 3 ayat 16. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah dimateraikan dengan janji keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui darahnya Yesus Kristus. Makanya kita semuanya yang ada di dalam ruangan ini harus bersyukur. Harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, karena kita lahir dari keluarga Kristen yang mana orang tua kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ada juga beberapa teman kalian yang Pak Victor tahu, itu latar belakangnya tidak percaya Tuhan, tetapi akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kunci dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat sekali lagi, kalian pergi ke gereja, kalian berdoa, ya, kalian buat baik, apa saja yang kalian lakukan, ya, itu tidak menyelamatkan. Hanya satu yang menyelamatkan, ya. Yang pertama, yang paling dasar yang Pak Victor maksudkan adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah jaminannya. Setelah kalian percaya kepada Tuhan Yesus, nah, kamu terima Tuhan di dalam hatimu, kamu terima Tuhan di dalam hidupmu, maka yang harus kamu lakukan sebagai murid Yesus, ya, melakukan apa yang Ia katakan. Jadi lakukan apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus katakan, harus kita lakukan. Supaya apa? Kita adalah anak-anaknya. Ya, kalau orang yang kita suruh seseorang lalu orang itu melakukan apa yang kita suruh, kita pasti senang. Kita pasti suka. Nah, gitu pun juga dengan Tuhan ketika kita bisa melakukan salah satu perintahnya, semua perintahnya bukan salah satu, semua perintahnya, ya, walaupun mungkin itu bertahap, pelan-pelan, Tuhan pasti senang. Ya, seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai kalian punya pemahaman yang salah, punya pemahaman yang tidak benar. Ya, kalian harus punya pemahaman yang benar tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, tentang kekristenan.
Baik, itu sebagai permulaan yang sudah Pak Victor bagikan dari minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Sebentar Pak Victor coba buka materi kita hari ini. Oke. Baik, kalian bisa melihat di layar kalian? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Coba satu orang Bisa, Pak. membacanya. Coba satu orang membaca judulnya. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Berhikmat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Kalian pasti mengalami sesuatu hal dari semua manusia pasti akan mengalami namanya pertumbuhan. Ya, nah kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Ya, nah Pak Victor punya pertanyaan buat kalian. Coba ceritakan pengalaman ulang tahun kalian yang paling mengesankan. Ini ada pertanyaan di sini sebelum kita bahas tentang bertumbuh. Pak Victor ingin tahu dulu pengalaman kalian. Nanti habis itu kita hubungkan dengan materi kita di hari ini. Silakan siapa yang punya pengalaman bisa berbagi di sini tentang apa ulang tahun yang paling mengesankan. Ayo. Siapa yang mau bercerita? Joandra mungkin? Ya, Joandra punya pengalaman paling mengesankan waktu umur berapa? Waktu umur 25 tahun? Wah, masih muda saya, Pak. Oh, masih muda ya. Joandra umur berapa sekarang? 15, Pak. Oh, 15. Berarti masih remaja ya. Belum dewasa, masih remaja. Ya. Nah, Joandra masih ingat enggak ulang tahun yang paling mengesankan tuh umur berapa? 13, Pak. 13. Kenapa? Ada cewek kah di situ? Ya, Pak. 13. Kenapa? Kenapa menurut kamu 13 itu umur 13 kamu itu menyenangkan buat kamu? Ayo Joandra, jangan usah malu-malu. Karena bisa berkumpul sama kawan-kawan, Pak. Oh, bisa berkumpul bersama kawan-kawan. Kalau Ya, Pak. 14-15 kenapa? Nggak bisa berkumpul atau gimana? Kenapa? Alasannya Nggak kenapa? bisa, Nggak karena bisa sudah ya? terpisah. Ya, Pak. Terpisah dengan teman-teman. Memang teman-temanmu di mana? Banyak yang sekolah Makassar. Oh, pindah gitu. Ya, Pak. Dulu SMP-mu di mana? Toraja. Di Toraja. Oh, gitu. Jadi kamu pindah ke sini waktu SMP atau sudah waktu naik lulus? Sudah lulus SMA. Oh, sudah lulus SMA. Mas salah, Pak, salah. Sorry, Pak. Saya SMA. Lulus SMP maksudnya. Ya, Pak. Saya SMA. Oke, baik. Jadi kalau sudah lulus SMP, kamu berarti berpisah dengan teman-teman. Jadi kamu merasa bahwa umur 13 itu, waktu kamu umur 13 itu spesial ya. Ya, Karena Pak. bisa berjumpa dengan teman-teman. Ada yang lain selain Juandra tadi? Ceritakan pengalamannya yang paling mengesankan. Ada yang lain? Jangan malu-malu lah. Tidak usah malu-malu dalam kelas kita ini. Ayo, yang lain. Nanti Pak Victor tunjuk ini. Kalau ada yang tidak menjawab, Pak Victor tunjuk. Oke, Pak Victor tunjuk aja ya. Pak Victor mau tanya. Dasri, mana Dasri mana? Bisa angkat tangan Dasri, mana Dasri? Dasri aktifkah? Videonya tidak aktif ini. Aktif. Ya, Dasri. Mana Dasri? Pak Victor ingin tahu. Coba lambaikan tangan kalau di
layar? Karena agak sedikit. Sudah, Pak. Ya, silakan Dasri, pengalaman kamu. Tadi sudah dari Wandra, sekarang kamu coba ceritakan. Pengalaman yang mengesankan ulang tahun. Ulang tahun yang mengesankan buat kamu. Sama, Pak, umur 13. Umur 13, kenapa? Ini kayak gini. Umur 12, Pak. Umur 12? Mau apa itu? Yang lain tolong Bagaimana? matikan suaranya. Jangan aktifkan ya kalau udah dia disuruh. Silakan Dasri. Karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman dan keluarga. Bisa berkumpul. Jadi ketika kamu berkumpul dengan teman-teman dan keluarga, itu yang kamu rasakan apa? Senang dan bahagia, Pak. Senang bahagia dapat hadiah gitu? Enggak, Pak. Atau apa? Ya kan bisa juga kan. Orang dia dapat hadiah pasti dia senang dong. Tapi mungkin di balik itu ada yang lebih lagi membuat kamu senang, bahagia. Ada nggak? Karena jarang-jarang berkumpul, Pak. Jarang-jarang berkumpul. Jadi ulang tahun sebelumnya itu nggak pernah berkumpul seperti itu ya? Sering atau gimana? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, itu pengalaman dari Dasri. Oke, baik, saya kira 2 orang aja cukup untuk mewakili dari laki-laki dan perempuan. Karena waktu kita sangat terbatas, ya, kita kembali lagi. Sudah kalian cerita pengalaman kalian dalam tahun. Nah, kita akan berlanjut melihat bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Ya, ada yang bisa jawab lagi. Tadi sudah menceritakan pengalaman. Kembali lagi Pak Victor lontarkan pertanyaan. Ada yang tahu tentang bertumbuh? Silakan. Coba lihat di layar kalian itu ada tulisan apa itu bertumbuh. Silakan kalian jawab. Ada yang tahu? Coba Pak Victor tunjuk ya. Karena tidak ada yang berani untuk menjawab. Masih ada yang malu-malu. Pak Victor mau tanya sama Ganesha. Ganesha mana Ganesha? Silakan hidupkan suaranya. Ganesha tahu nggak itu bertumbuh itu apa? Bertumbuh itu sertifikasi pada manusia yang menentukan dia kedewasaan. Yang makin Ulangi. dewasa. Ulangi. Bertumbuh pada manusia itu menentukan manusia pada sifat kedewasaan atau makin memiliki pemikiran besar. Oh iya. Pak Victor tanya bukan untuk manusia ya. Tapi tidak apa-apa, jawabanmu itu sudah bagus. Yang maksud Pak Victor pertanyaan arti bertumbuh itu secara luas ya. Bukan hanya kepada manusia. Jadi kalau bertumbuh itu jadi berhubungan dengan makhluk hidup. Ya, bertumbuh itu pasti berhubungan dengan makhluk hidup. Tidak hanya kepada manusia. Jadi kalian bisa menjawabnya nih Pak Victor kasih sempit lagi nih. Supaya kalian bisa berhubungan secara menyeluruh dengan makhluk hidup. Ya. Jadi tadi Ganesha bilang bertumbuh tadi adalah apa tadi Ganesha? Ulangi lagi Ganesha. Adalah Bertumbuh bentuk dalam dari pertumbuhan manusia yang menentukan dia dalam kedewasaan. Kedewasaan intinya di situ. Jadi bertumbuh itu perubahan manusia atau bertumbuh manusia kepada kedewasaan. Nah, yang lain silakan kita kumpulkan dulu jawabannya. Perempuan, Pak Victor tunjuk perempuan. Tadi laki-laki. Gloria, silakan Gloria. Mana Gloria? Dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita memantulkan. Bukan. Silakan Gloria. Gloria, videonya nggak bisa aktif Kak Gloria? Sudah, Pak. Oh, nggak bisa kelihatan ya? Oh iya, iya, iya. Silakan Gloria. Jadi
Bertumbuh dalam Kristus berarti sesuatu pertumbuhan dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita memantulkan kehendak Kristus dan menjalani jalan Kristus. Oke, baik. Terima kasih Gloria. Gloria pakai apa tadi? Alkitab atau pakai apa tadi? Pakai buku? Pakai buku. Pakai buku, oke. Ya, terima kasih. Itu jawaban. Yang Pak Victor minta cuma jawabannya itu tidak konteks dengan buku atau apa yang ada di otak kalian aja, di pikiran kalian itu yang Pak Victor pingin tahu gitu. Jadi supaya apa? Kalian memahami tentang arti bertumbuh itu. Sudah memahami atau belum? Itu Pak Victor bisa tahu gitu. Nah, jadi tolong jawabannya itu berhubungan dengan yang Pak Victor tanyakan. Kalau tadi yang kalian jawab itu hampir semuanya tadi beberapa itu berhubungan dengan buku atau apa. Tapi yang ada di benak kalian aja, di pikiran kalian. Silakan yang lain. Indah. Silakan Indah. Yang ada yang kamu pahami aja gitu. Jadi tidak harus apa ke sana ke sini, tapi yang ada di benak kalian aja. Silakan. Indah, Gracia. Mana Indah? Gak usah malu ya, kita belajar sini sama-sama. Salah benar tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Silakan. Mana Indah? Adakah Indah di dalam grup ini? Aktifkah dia? Ada, Mana? Pak. Ya. Silakan Indah. Bertumbuh menurut saya yaitu Ya. bertumbuh menurut saya yaitu semakin besar atau dewasa dalam pemikiran. Semakin bertumbuh itu semakin apa? Semakin besar atau dewasa dalam hal pemikiran. Semakin besar, dewasa dalam pemikiran. Baik, terima kasih Indah untuk jawabannya. Ya, boleh turunkan tangan. Kita lihat, Pak Victor sudah lihat jawaban kalian, sudah dengar jawaban kalian, bertumbuh itu apa. Nah, waktu kalian ulang tahun, ya, ketika kita ulang tahun, saat kita berulang tahun, itulah yang disebut dengan salah satu fase dalam pertumbuhan. Ya, berarti dia mengalami perubahan dari tiap tahun, itu pasti ada perubahan. Yang mengalami pertumbuhan. Nah, coba kalian lihat gambar ini, ya. Ini tadi Pak Victor lambat tadi, maksudnya tadi mau kasih tunjuk di gambar ini tapi lambat. Tapi sekarang kamu lihat nih gambar ini ada seperti yang terjadi apa? Kalau lihat dari gambar ini, coba kalian lihat gambar ini terjadi apa? Apa yang paling pertumbuhan. Nah, di dalam pertumbuhan apa yang sedang terjadi? Lihat dia dari bentuknya seperti ini, lalu lagi naik lagi, lalu bentuk daun, kemudian dari biji ya, sampai menjadi ada batangnya, ada daunnya, ya akarnya semakin banyak. Apa? Perubahan? Perubahan apa? Bentuk. Itu yang Pak Victor maksudkan, ya. Terjadi perubahan bentuk. Jadi makhluk hidup itu ketika dia mengalami pertumbuhan, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Ya, baik itu bentuk tubuhnya, ya, baik itu bentuk atau jenis suaranya, ya, rambutnya. Jadi itu pada manusia itu akan mengalami seperti itu. Nah, sedangkan pada tumbuhan seperti ini. Jadi dia akan dari yang paling kecil ya, kalau manusia itu dari janin, janin kemudian nanti menjadi bayi terus balita menjadi anak-anak menjadi remaja lalu menjadi dewasa lalu menjadi tua. Nah, itu yang disebut dengan bertumbuh secara fisik ya, bertumbuh yang kita bisa lihat secara fisik. Namun kalau di dalam manusia itu banyak sekali pertumbuhan. Nah, salah satunya yang kita bahas ini tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, ini definisi ya dari bertumbuh. Kalian bisa lihat, kalian bisa catat. Coba satu orang membacanya. Pak Victor minta satu orang membacanya. Siapa yang mau membacanya? Pak Victor tunjuk aja deh.
siapa ya? Giwani. Giwaini, silakan. Namanya agak keren. Silakan Giwani membacanya. Bertumbuh adalah proses pertambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal lain yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Oke, baik. Terima kasih untuk bacaannya. Kalian bisa lihat di situ, ya. Bertumbuh ini adalah satu proses, ya seperti tanaman tadi. Itu dia prosesnya ke sana. Manusia juga mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan mengalami proses juga. Jadi bertumbuh itu melalui proses, ya, dari ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal-hal yang lain. Itu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, Pak Victor yakin kalian juga akan melihat itu dalam diri kalian. Ada pertumbuhan dalam tubuh kalian, ya. Dari waktu kalian anak-anak menuju remaja, ya, mengalami pubertas. Buat yang laki-laki itu mengalami wet dream atau mimpi basah, ya. Kemudian yang perempuan mengalami menstruasi. Itu salah satu ciri-ciri yang normal yang terjadi pada manusia dalam bentuk fisik. Nah, dalam perubahan itu, dalam pertumbuhan itu ada satu hal yang harus kalian pahami dan kalian mengerti, bahwa ketika kalian bertumbuh harus adanya ucapan syukur yang harus kalian alami. Ya, wah, saya sudah bertambah usia menjadi 13 tahun, menjadi 14 tahun. Berarti saya mulai naik dari level 13 ke 14, 14 ke 15. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu tadi bersyukur. Ada ucapan syukur yang pertama-tama yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk yang bertumbuh yang semakin berhikmat, semakin memiliki hikmat. Hikmat itu Tuhan kasih buat kita supaya kita bisa gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi proses itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, proses pertumbuhan secara fisik, nanti kita akan belajar tentang perubahan fisik, emosi, sosial, ya banyak sekali, ya, pertumbuhan yang terjadi dalam diri manusia. Intelektual, ya, kemudian nanti pertumbuhan secara rohani, itu semuanya ada dalam diri manusia, satu paket. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang bertumbuh dulu. Nanti kita akan masuk sampai ke sana. Satu-satu akan kita bahas, kita akan lihat di dalam pertemuan berikutnya tentang apa saja sih pertumbuhan itu. Bagaimana sih pertumbuhan dalam tubuh manusia, dalam diri manusia, dari berbagai macam bagian yang ada di dalam kehidupan ini. Ya, nah, kita bertumbuh itu harus kita sadari, ya. Jangan sampai kita saya kok begini saja ya. Nah, kenapa teman-teman saya itu bisa cepat tinggi misalnya, ya. Kok teman saya cepat besar, kok saya nih hanya kurus saja. Apakah saya tidak mengalami pertumbuhan? Ya, dari segi fisik mungkin iya. Tetapi ada bagian yang lain yang membuat kita semakin bertumbuh. Misalnya dalam berpikir, ya. Kalau anak-anak dulu, waktu kalian anak-anak itu, waktu masih SD atau SMP, cara berpikir itu berbeda ketika nanti kalian SMA. Ya, pasti. Saya yakin itu di dalam sisi kehidupan orang, setiap manusia pasti ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya, jadi jangan takut atau jangan kok kenapa tubuh saya begini ya? Kenapa saya begini ya? Tetapi harus bersyukur dengan keadaan hidup dalam diri kita. Kenapa saya lebih pendek dari dia ya? Kenapa hidung saya lebih mancung ya dari hidung dia, atau lebih pesek dari hidung dia? Nah, kalian harus bisa menerima pertumbuhan-pertumbuhan dalam tubuh ini. Nah, kenapa? Ada satu pertanyaan, Pak Victor mau tanya sama kalian. Apa sih sebabnya? Ya, ada orang-orang yang bertumbuhnya tidak normal. Misalnya tangannya tidak ada gitu. Waktu lahir, kakinya mungkin panjang sebelah, pendek sebelah, ya. Matanya mungkin satunya tidak bisa melihat, dan banyak sekali cacat-cacat itu dalam tubuh manusia. Pak Victor mau tanya, siapa bisa menjawab? Kira-kira apa penyebabnya? Ya. Kira-kira apa yang kalian bisa mengerti penyebabnya
mereka mengalami pertumbuhan yang tidak normal seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kurang bersyukur. Dari lahir. Misalnya dari lahir dia sudah sudah cacat gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Silakan. Ada yang tahu? Bisa lihat dari dua sisi. Ya, ada sisi rohani, ada sisi jasmani. Ya, bertumbuh itu dua itu paling utama di dalam manusia, rohani dan jasmani. Yang paling kelihatan maksud Pak Victor ya, rohani dan jasmani. Rohani itu tentang iman, ya, jasmani itu tentang tubuh. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak Victor coba menyampaikan ya. Jadi ada dua hal dalam manusia ketika dia mengalami cacat. Misalnya tangannya pendek, tangannya atau tubuhnya kerdil, ya tidak naik-naik. Ya, kalian lihat manusia seperti itu. Nah, ada dua hal. Yang pertama dari segi jasmani atau biologis. Itu mungkin dia mengalami kendala dalam sistem pertumbuhan, ya, mengalami kendala dalam sistem pertumbuhan janin bisa jadi, ya, sehingga ada penyakit atau apa yang menyebabkan dia seperti itu sehingga dia bertumbuh secara tidak normal, seperti itu. Yang kedua, ya, kalau kamu lihat ada orang-orang yang cacat, jangan kalian hakimi mereka, ya, atau mungkin kita di tubuh kita ada yang tidak sempurna, yang cacat, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Ya, kenapa tubuh saya seperti ini? Harusnya kita bersyukur apapun dengan tubuh kita, ya. Nah, kalian lihat itu. Perubahan di dalam tubuh manusia itu yang terjadi dari segi rohani, segi jasmani tadi sudah Pak Victor dari biologis, mungkin ada sakit penyakit atau ada perubahan di dalam tubuhnya yang tidak sempurna. Dan yang kedua yaitu secara rohani. Secara rohani itu artinya apa? Karena dosa. Ya. Salah satu penyebab tubuh manusia itu tidak sempurna karena dosa. Dosa dari Adam dan Hawa. Nah, kita tanya dulu sebelum Pak Victor jelaskan. Manusia itu berdosa waktu kapan sih? Ada yang bisa jawab? Mulai kapan sih manusia itu berdosa? Apakah semenjak dia lahir? Apa ketika dia anak-anak? Apakah dia remaja? Atau waktu dia dewasa? Zaman? Ada zaman di sini? Zaman. Ada, Pak. Ya, silakan zaman. Bisa jawab pertanyaan Bapak? Dari lahir, Pak. Hah? Dari lahir kayaknya. Dari lahir kayaknya. Dia masih dari lahir ya? Sudah berdosa gitu? Ya, zaman. Iya, Pak. Enggak apa-apa, ini kan kita sharing aja, salah benar itu belakangan. Yang penting kita bisa tahu, oh pengetahuan saya sampai segini gitu. Biar kita saling melengkapi. Ya, dari lahir. Baik, terima kasih zaman. Yang lain tadi siapa yang bicara tadi? Dia ada cewek yang bicara, perempuan yang berbicara tadi siapa? Silakan, enggak usah malu-malu. Ayo kita sharing aja, nggak apa-apa. Dasri. Ada Dasri? Mana Dasri? Silakan. Sejak dewasa, Pak. Sejak dewasa. Oke, baik. Terima kasih Dasri. Ada? Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Bertanya aja. Yang mungkin kalian masih bingung. Kalian masih belum paham. Ya, kita baca Alkitab dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita baca dulu Alkitab. Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
Mari kita baca sama-sama. Ya, silakan nyalakan mikrofon. Kita baca sama-sama. Ayo, silakan nyalakan mikrofon. Kita baca sama dari ayatnya yang ke-6 ya, Kolose 2, 6, 7. Dan 3 kita baca sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Yesus kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. ya, hendaklah kamu bertambah di dalam iman yang diajarkan kepadamu dan melimpah syukur. Oke, baik, terima kasih. Silakan matikan lagi mikrofonnya. Nah, dari ayat ini kita akan belajar ya. Nah, ada 4 hal di dalam ayat tadi, ada 4 poin di dalam pembacaan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi ya. Yang pertama itu tertanam. Ya. Nah, orang Kristen yang pertama harus tertanam dulu supaya dia bertumbuh semakin bagus, semakin berhikmat, dia harus tertanam dulu ya. Tertanam artinya kita harus benar-benar di dalam ya, ini ayatnya yang ke-6 ya, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Dia itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Kita harus di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita tidak di dalam tanah gitu ya. Yesus digambarkan itulah tanah itu. Jadi kita harus tertanam di dalam Yesus. Kalau kita tidak tertanam di dalam Yesus, maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Begitupun juga dengan kamu lihat tanaman bibit tadi. Ya, yang tadi kita lihat kembali ini. Dia kalau tidak di dalam tanah seperti ini, ya, dia tidak akan tumbuh. Dia pasti akan dimakan oleh binatang, akan kena matahari, dan dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Tetapi ketika tanaman ini dia ada dalam tanah, dia akan mengalami apa? Dia akan mendapatkan sumber makanan di sini. Melalui tanah ini, dia akan mendapatkan sumber makanan. Dan dia akan bertumbuh. Nah, kalau kita di dalam Yesus, kita akan mendapatkan sumber makanan rohani di situ. Maka kita akan bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi seperti yang tadi. Ya, jadi kalau pertama sekali kamu harus tertanam dalam Yesus. Ya, artinya kamu harus punya iman yang teguh kepada Yesus. Artinya kamu harus benar-benar ada di dalam Yesus. Meyakini bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu. Ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang berakar. Ya. Ketika kamu tertanam, kamu akan mendapatkan apa? Kalau kamu tertanam, kamu akan mendapatkan suplai makanan. Nah, suplai makanan itulah yang akan membuat akar-akar di dalam hidupmu itu bertumbuh. Ya, akan semakin banyak akar itu. Nah, kalau kamu tertanam dalam Yesus, setiap hari kamu membaca Alkitab, ya, maka akan muncullah akar-akar itu, akar-akar kehidupan di situ. Ya, Tuhan bilang jangan mencuri. Kamu tidak mencuri, tumbuh akar 1. Jangan menyontek, ya. Kamu tidak menyontek, tumbuh lagi akar 1. Rajin berdoa, tumbuh lagi akar 1. Mak gitu, kasihlah sesamamu manusia, tumbuhlah akar 1-nya lagi. Jadi gitu, jadi semakin hari semakin banyak berakar itu. Ketika kita dengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka akar itu semakin hari semakin banyak. Dan dia akan tertanam di dalam Yesus. Ya, tertanam di dalam tanah itu. Seperti bibit tadi. Nah, setelah dia berakar, ya, ketika dalam tanaman tadi dia berakar, dia akan bertumbuh. Poin yang ketiga, ya, bertumbuh. Ya, tadi di sini ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, tadi sudah Pak Victor jelaskan. Yang berikutnya yang ketiga tadi adalah hendak kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, ini bertambah teguh dalam iman itu arti yang tadi. Ya, bertumbuh. Ya, kamu harus bertumbuh. Bertumbuh itu berarti ada perubahan.
Perubahan itu seperti ini. Yang tadinya kamu suka menyontek, sekarang kamu tidak menyontek lagi. Itu namanya bertumbuh. Bertumbuh secara rohani. Tadinya mungkin tadi kamu tinggi 41 meter, 45 cm. Sekarang menjadi 1 meter 60. Itu bertumbuh. Ya, dari segi fisik. Segi sosial, kamu tadi tidak bisa menolong orang. Sekarang kamu bisa menolong orang. Itu namanya bertumbuh. Ya, itu. Ya, poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Berbuah. Ya, berbuah. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali ulangi. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, orang yang selalu bersyukur, ya, itu adalah buah yang ia keluarkan dari hidupnya. Ya. Buah yang ia keluarkan dari hidupnya. Jadi berbuah. Jadi kalau berbuah itu berarti apa? Orang lain bisa menikmatinya buah itu. Ya, pohon mangga itu kalau dia berbuah, ya orang-orang di sekitarnya akan menikmati buahnya itu, gitu. Manis atau asam itu tergantung dari tanamannya, dari tanahnya, gitu. Nah, kalian ketika kita berbuah, orang lain bisa lihat, wih, ternyata misalnya Ade ya. Wih, Ade dulu tuh pemarah, sekarang lagi tidak pemarah. Excel dulu tuh ternyata suka bolos sekolah, sekarang nggak bolos lagi. Nah, itu artinya berbuah juga. Di bagian itu namanya berbuah juga. Ya. Ada buah-buah, bukan buah-buah, tapi ada buah roh. Ya. Ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ada 9 buah roh itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan berbuah. Ya, harus kita miliki. Nah, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini tadi sudah Pak Victor jelaskan. Ya, terpendam, artinya tertanam itu artinya terpendam, terbenam, masuk ke dalam. Itu artinya tertanam. Yang kedua berakar, berpegang teguh. Ya, yang ketiga bertumbuh, bertambah, ya, dan berbuah. Ya. Kemudian yang keempat berbuah. Ya. Berbuah artinya menghasilkan. Yang ketiga ini bertambah ya. Pak Victor salah buatnya tadi malam karena sudah mau jam berapa tadi malam Pak Victor buat, jadi agak keliru di situ. Jadi bertiga itu bertumbuh, atau artinya bertambah, ya. Berubah ya, berubah. Kemudian yang keempat itu berbuah, menghasilkan. Ya, sudah Pak Victor jelaskan dari poin 1, 2, 3 tadi dan 4. Ini arti katanya ya, dari pemahaman pengertian katanya. Sehingga kita mengerti, memahami dalam kehidupan ini tentang arti bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup. Ya, sampai di situ ada yang mau bertanya? Oke, saya kira cukup karena waktunya. Ini ada tugas buat kalian, silakan bacalah kitab 1 Samuel, silakan di screenshot. Nanti minggu depan Pak Victor akan tanyakan satu persatu tentang ayat ini ya. Bagi semua siswa, silakan dibuka Alkitabnya, dibaca kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 26. Kemudian ceritakanlah apa yang terjadi dengan anak Imam Eli dan juga Samuel. Ya, lalu diceritakan, nanti Pak Victor akan bertanya kepada kalian. Ya. Baik, selesai hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Kita hari ini cukup. Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini? Karena habis ini Pak Victor akan lanjut lagi ke kelas 11 jam 10 nanti. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Pak Victor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Pak Victor pimpin. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Hamba bersama anak-anak-Mu sudah belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu tentang bagaimana kami harus bertumbuh dan semakin berhikmat. Biarlah pertumbuhan iman kami kepadamu Yesus Kristus semakin hari semakin
besar dan semakin berbuah, menghasilkan buah itu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini, kesehatan, kekuatan buat mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pagari mereka dengan tembok api Allah, malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungi mereka, darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati mereka dalam pembelajaran mereka selanjutnya, orang tua mereka Tuhan berkati dan menolong. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Engkau Bapa di surga, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Pak Victor ucapkan terima kasih. Untuk pagi hari ini ucapkan shalom dan selamat pagi. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Ya Terima Pak. kasih, Pak. Kita tutup ya. Kalau ada pertanyaan WA aja, lewat WA aja juga nggak apa-apa. Oke? Oke, terima kasih.